Jadi di sini sekarang aku punya beberapa pertanyaan nih buat Badan Pengurus Himpunan Himebio 2023. Nah, pertanyaan pertama, apa sih alasan nerima tawaran jadi Badan Pengurus Himebio yang sekarang? Tentunya alasan saya kenapa sih saya menerima amanah gitu ya sebagai Ketua Umum Himebio Kabinet Arkanama ini sendiri, karena ada suatu semangat gitu untuk memajukan Himebio yang lebih baik ke depannya, dan juga ditambah lagi sama dorongan-dorongan oleh kakak-kakak yang lainnya agar supaya bisa gitu untuk mengambil amanah ini. Alasan saya kenapa menerima jadi bagian dari Badan Pengurus Harian Himebio di Kabinet Arkanama ini, karena dulu waktu di SMA itu saya juga sudah pernah mengikuti beberapa organisasi, sebenarnya beberapa, hanya satu saja, yaitu PIKR. Nah, di PIKR ini saya itu menjabat 2 kali. Yang pertama di Departemen Humas, dan yang kedua itu alhamdulillah diamankan menjadi Ketua Pikemasi. Jadi kenapa saya menerima tawaran ini, karena itu kayak rasio organisasi itu nggak bisa lepas gitu. Jadi kayak walaupun kita nggak mau nerima, mau nolak, tapi kok nggak bisa gitu. Saya sendiri mau jadi ketua biro rumah tanggaan itu sendiri adalah karena pada sebelumnya itu saya juga menjadi anggota BKRT ya. Jadi sebagian dari kegiatan-kegiatan tersebut itu saya sudah mengetahui sedikit demi sedikit apa saja yang dilakukan pada biro rumah tanggaan sendiri. Karena di Badan Pengurus Himebio ini saya pengen mengembangkan diri saya gitu ya, ditambah saya itu pernah diamanahkan juga sama kakak tingkat itu untuk melanjutkan perjuangan yang telah dia tempuh. Jadi alasan kenapa saya itu menerima saat ditawarkan menjadi Kepala Departemen Humas itu yang pertama itu karena sebelumnya saya itu juga pernah menjadi anggota dari Humas itu sendiri. Jadi sudah pasti saya itu sudah tahu bagaimana Humas itu, dan saya juga sudah melihat ternyata Humas itu berjalannya seperti ini, dan dari diri saya sendiri itu juga ingin menjadi Kepala Departemen yang membawa Humas itu menjadi lebih baik lagi. Alasan saya menerima jadi pengurus ini karena sebenarnya nggak ada alasan yang spesifik untuk itu, tapi setelah dipikir-pikir terus tuh juga berbincang-bincang kepada orang tua dan lain-lainnya tuh kayak oh iya bisa nih, berarti saya punya kompetensi di sini. Jadi terus tuh juga kepercayaan dari teman-teman yang saya juga mau menerima tawaran ini. Jadi alasan saya mengapa menerima sebagai pengurus harian Himebio ini, yang pertama itu ada saya tertantang untuk menjalankan kegiatan organisasi dan juga perkuliahan. Lalu yang kedua itu ada saya ingin mengembangkan bakat saya dan juga minat terutama di bidang keilmuan biologi. Dan juga yang ketiga saya ingin mengajak teman-teman yang mempunyai minat dan bakat di bidang ilmu biologi melalui terutama saya sebagai Kepala Departemen Pendidikan dan Penelitian ini, sehingga mereka dapat mengembangkan minat dan bakat mereka terutama di bidang keilmuan biologi. Alasannya tuh awalnya kan nggak mau, tapi kayak bisa supaya buat menantang diri gitu sih, supaya bisa ngasah skill juga dalam public speaking, terus khususnya dalam media publikasi seperti itu. Alasan sebenarnya itu nggak ada yang spesifik ya, tapi di sini saya berpikir bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai BPH atau Badan Pengurus Himebio itu adalah orang-orang yang mungkin itu sangat dipercaya. Jadi dalam hal ini saya menerima karena saya pikir saya bisa, karena orang lain pun percaya gitu menunjuk saya sebagai BPH. Jadi alasan saya menerima jadi Badan Pengurus Harian ini karena saya ingin berkontribusi untuk Himebio, dan saya ingin mencari pengalaman yang baru gitu yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Karena jika kita menjadi Badan Pengurus Harian nih, kita jadi bisa memahami apa yang dibutuhkan kader, dan juga kita bisa memahami apa yang perlu diperbaiki untuk Himebio ke depannya. Jadi ke pertanyaan kedua, pertanyaannya gimana sih perasaan kakak-kakak semua setelah rapat kerja kemarin? Perasaan sih ya tentunya tuh ada rasa senang dan juga lega tentunya. Kenapa lega? Karena kita sudah melewatkan satu gerbang awal gitu menuju proker-proker selanjutnya, dan juga dari raker ini juga kita dapat memulai berbagai program-program kerja baru yang tentunya punya semangat pembaruan.
seperti itu. Oke, jadi perasaan saya setelah raker kemarin atau rapat kerja kemarin itu apa ya? Jadi kayak kepikiran, kenapa? Karena kita harus memikirkan bagaimana caranya program kerja itu yang sudah kita susun, yang sudah kita rangka itu harus berjalan dengan baik. Wah, pastinya lega banget sih setelah raker ini. Kemudian juga dari saya sendiri pasti setelah raker ini akan mempunyai tanggung jawab yang besar untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang ada pada biro rumah tangga itu dengan meningkatkan segala proker-proker yang ada pada biro rumah tangga itu sendiri. Setelah habis raker itu jujur saya nggak merasa lega karena saya itu terus memikirkan ke depannya saya itu harus seperti apa, memikirkan program kerja yang harus saya jalankan itu seperti itu. Perasaan saya setelah raker itu pastinya lega ya, tapi dari situ saya menyadari kalau kedepannya itu tanggung jawab saya itu semakin besar dan juga saya pastinya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan setiap proker yang ada pada departemen humas itu sendiri. Setelah raker agak-agak ini sih lega, tapi sifatnya cuma sementara. Setelah itu kayak wah kita harus ngapain nih setelah itu gitu sih. Selanjutnya itu bagaimana perasaan saya setelah raker. Jadi perasaan saya itu sama juga seperti jawaban yang pertama itu, tertantang, dimana setelah membahas tentang apa yang akan saya laksanakan ke depannya itu saya mulai berpikir untuk apa saja yang harus saya persiapkan dan saya lakukan untuk kedepannya itu, dan juga tentunya saya juga merasa senang setelah raker sehingga saya mulai dapat menjalankan apa yang telah saya rencanakan seperti itu. Sebenarnya agak capek ya karena paling terakhir kan, cuma lega sih, maksudnya kayak akhirnya bisa disahkan, akhirnya bisa resmi menjadi BPH gitu. Lega. Jadi untuk setelah raker kemarin tentunya perasaannya tuh lega ya, dan juga pastinya senang karena sudah resmi gitu jadi BPH di Himadio. Namun ada rasa lebih bertanggung jawab lagi untuk menjalankan proker-proker yang sudah disampaikan saat ini. Untuk perasaan saya ini sudah sedikit lega dan juga deg-degan karena melihat banyaknya program kerja yang harus dijalankan nih, dan juga melihat saran-saran yang diberikan itu juga bisa memacu diri saya untuk bisa memaksimalkan Himadio untuk kedepannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih teman-teman. Jadi gimana sih harapan buat kabinet Arkatama ke depannya? Mungkin dari saya sendiri sih apa aja harapan saya untuk BPH ataupun juga teman-teman dari kabinet Arkatama ini sendiri. Tentunya harapan saya itu Himadio kabinet Arkatama khususnya jadi suatu kabinet yang punya semangat pembaruan gitu, baik dari segi program kerja maupun juga semangat dari teman-teman kadernya, dan juga saya juga berharap bahwasanya teman-teman itu punya tekad yang kuat gitu dalam menjalankan berbagai amalan nantinya dalam satu periode ke depan. Harapan saya untuk kabinet Arkatama di Himadio ini, semoga kabinet Arkatama ini bisa berjalan dengan baik lagi, lebih baik lagi daripada kabinet-kabinet sebelumnya, dan proker-prokernya itu tetap jalan. Kemudian kita juga bisa merangkul kader-kader untuk tetap mau ikut serta dalam segala kegiatan yang ada di Himadio kabinet Arkatama ini. Jadi harapan saya pada kabinet Arkatama ini, semoga pada kabinet ini lebih aktif lagi himpunannya, dan juga semoga kader-kader dapat menjalin komunikasi yang baik antara satu sama lain, dan juga dapat berkontribusi pada kabinet Arkatama ini. Semoga untuk kabinet Arkatama ini kita semakin solid, terus bisa membawa Himadio lebih baik untuk kedepannya. Harapan saya untuk kabinet Arkatama ke depannya, semoga kader-kadernya menjadi lebih solidaritas lagi, lebih berkontribusi dalam menjalankan setiap proker-proker yang diembannya, dan semoga kabinet Arkatama benar-benar membawa perubahan bagi kita semua. Oke, harapannya itu semoga kita semakin solid dari angkatan-angkatan sebelumnya sampai angkatan di kabinet Arkatama ini. Terus itu juga kita mampu buat perubahan seperti itu. Harapan saya ke depannya untuk himpunan mahasiswa pendidikan biologi ini, jadi saya berharap himpunan mahasiswa pendidikan biologi menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat, dan juga serta pengetahuan dari mahasiswa, terkhususnya pendidikan biologi seperti itu. Harapannya semoga kita semakin solid, terus dapat bekerja sama juga dengan baik selama satu pengurusan ini.
dan semoga nggak ada kesalahpahaman nanti antara kita. Untuk harapan tentunya itu yang baik gitu ya buat kabinet Arkatama ke depannya. Semoga ke depannya para BPH dan juga kader itu sama-sama solid dan bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan atau mengerjakan proker-proker yang sudah disampaikan atau sudah direncanakan saat raker. Semoga pada kabinet Arkatama ini menjadi lebih kuat dan solid dan juga menjadi pembaruan untuk Himapio ke depannya. Ini pertanyaan bonus buat kalian sendiri nih, apa sih makna dari kabinet Arkatama itu? Mungkin bagi teman-teman yang datang raker kemarin, jadi nama Arkatama sendiri kami ambil dari bahasa Sanskerta nih, yang artinya itu permata yang menerangi keluarga. Jadi makna yang ada dari nama Arkatama ini sendiri, harapannya dari kami teman-teman itu dapat menanamkan nilai-nilai kekeluargaan gitu, dan sadar bahwa kita ini adalah satu keluarga yang punya tujuan yang sama tentunya.